Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM E 2019-2047. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menganalisa 3 materi. Yang pertama itu tentang pengantar ilmu ekonomi makro, yang kedua itu tentang inflasi, yang ketiga tentang uang dan fungsinya. Kita bahas dulu untuk yang materi yang pertama. Kita analisa dulu materi yang pertama, yaitu pengantar ilmu ekonomi makro. Nah, di sini ada 3 poin penting. Poin yang pertama adalah pengertian ekonomi. Dalam hal ini, istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, sedangkan nomos artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jadi secara garis besar dapat diartikan bahwa ekonomi adalah segala aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Poin yang kedua, ilmu ekonomi menurut Adam Smith. Ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia untuk mengalokasikan sebuah usaha dalam mencapai kemakmuran. Nah, jadi untuk mencapai sebuah kemakmuran ini, manusia harus melakukan aktivitas ekonomi terlebih dahulu, seperti konsumsi, produksi, dan distribusi, seperti itu. Untuk poin yang ketiga, di sini adalah pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi teori. Untuk yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, yaitu suatu kajian yang memaparkan kehidupan ekonomi di suatu daerah tertentu. Contohnya, misalkan di Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, pada masanya Pak Soeharto ini, ilmu ekonominya tersebut kan menggunakan sistem ekonomi kapitalis, seperti itu. Untuk yang kedua, ilmu ekonomi terapan, yaitu membahas tentang penerapan teori ekonomi, contohnya seperti ekonomi moneter, ekonomi perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ilmu ekonomi teori, yaitu ilmu ekonomi yang berusaha menjelaskan hubungan sebab akibat perbuatan manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, contohnya adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN ini adalah badan perusahaan perekonomian milik negara yang meliputi di bidang ekonomi dalam rangka untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dalam negara tertentu. Itu contoh dari ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi teori di sini masih dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah ilmu ekonomi mikro, dan yang kedua adalah ilmu ekonomi makro. Nah, untuk ilmu ekonomi mikro itu cakupannya lebih sedikit, maksudnya tidak meluas seperti itu. Tetapi beda halnya dengan ilmu ekonomi makro. Kalau ilmu ekonomi makro itu cakupannya lebih luas atau menyeluruh. Nah, seperti itu. Di sini yang kedua, analisa yang kedua, kita akan menganalisa materi tentang inflasi. Ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama, poinnya itu definisi inflasi. Nah, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Nah, kenaikan harga yang sifatnya sementara itu tidak termasuk dalam inflasi. Nah, misalnya kan seperti ini, kenaikan harga-harga menjelang Hari Raya Idul Fitri itu kan sifatnya sementara, jadi tidak termasuk dalam inflasi. Karena apa? Karena pada umumnya inflasi itu terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Poin yang kedua di sini adalah macam-macam inflasi. Berdasarkan sifatnya atau laju inflasi itu ada 3. Yang pertama, inflasi ringan atau merayap. Yang kedua, inflasi menengah. Yang ketiga, inflasi tinggi. Yang pertama, inflasi ringan atau merayap, yaitu inflasi yang masih belum terlalu mengganggu keadaan ekonomi. Biasanya inflasi ringan atau merayap ini di bawah 10% setahun. Kalau inflasi menengah, itu inflasi yang belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap. Nah, lajunya ini berkisar antara 10% sampai 30% setahun. Yang ketiga, inflasi tinggi, yaitu inflasi yang sudah mengacaukan kondisi perekonomian dan susah dikendalikan walaupun dengan tindakan moneter dan tindakan fiskal. Nah, inflasi tinggi ini nilainya di atas 100% setahun.
Berdasarkan penyebab dari inflasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah demand inflation atau inflasi permintaan. Yang kedua adalah cost inflation atau inflasi penawaran. Untuk yang pertama, kita bahas dulu untuk yang inflasi permintaan. Nah, inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Nah, contoh misalkan menjelang hari raya nih, biasanya kan harga barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan ringan dan pakaian itu kan mengalami yang namanya peningkatan. Nah, hal ini karena kebutuhan masyarakat yang relatif meningkat dibandingkan hari biasanya, seperti itu. Untuk yang kedua di sini adalah inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku, misalnya seperti harga bahan bakar naik, terus upah buruh juga naik dan lain sebagainya. Berdasarkan asal dari inflasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau yang disebut dengan domestic inflation. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri atau yang disebut dengan imported inflation. Nah, yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas, di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Nah, contoh ya, misalkan Indonesia itu melakukan impor barang modal dari negara lain, ternyata harga barang-barang modal tersebut di negara tersebut naik, maka kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan yang namanya inflasi, seperti itu. Untuk poin yang ketiga itu sebab-sebab inflasi. Nah, ada 3 sebab. Yang pertama itu adalah inflasi permintaan, yaitu inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya itu seperti meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua adalah inflasi penawaran, yaitu inflasi ini disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga adalah inflasi campuran. Nah, jadi inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa itu bertambah, maka penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun. Itu. Poin yang keempat di sini adalah pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Ada 2 ya. Yang pertama itu adalah natural inflation. Inflasi ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu Al-Maqrizi sendiri, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Yang kedua, human error inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang menyimpang atau melanggar dari aturan atau kaidah-kaidah syariah. Penyebab-penyebabnya ini seperti korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan, seperti itu. Untuk poin yang kelima, di sini adalah dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Ada 4 dampak. Yang pertama itu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, terus bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi yang produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Poin yang keenam di sini adalah solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Ada 2 solusi. Yang pertama, kita menggunakan kebijakan fiskal, yang kedua menggunakan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran negara agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak, seperti itu. Yang kedua, kebijakan moneter.
Umumnya kebijakan ini diatur oleh Bank Islam. Nah, jadi Bank Islam ini harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dan penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Jadi seperti itu penjelasannya. Yang ketiga di sini saya akan menganalisa tentang materi uang dan fungsinya. Ada beberapa poin penting juga yang harus kita ketahui. Poin yang pertama itu adalah definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi maksudnya di sini uang itu sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Poin yang kedua adalah jenis-jenis uang. Nah, menurut bahan pembuatannya ada dua. Yang pertama itu uang logam, yang kedua adalah uang kertas. Uang logam yaitu uang yang dibuat dari bahan logam, emas atau perak yang nilainya cenderung tinggi dan lebih stabil dibandingkan jenis logam lainnya. Kalau uang kertas itu uang yang dibuat dari bahan baku kertas khusus yang tidak mudah robek atau rusak. Nah, uang kertas ini didesain sedemikian rupa dengan memadukan gambar, terus simbol dan logo tertentu yang mudah dikenali dan dibedakan untuk setiap satuan nominalnya. Nah, misalnya ya kayak uang kertas pecahan dengan nominal 1.000, 2.000, terus 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Itu kan memiliki desainnya dan warna yang berbeda. Nah, jadi masyarakat itu biar mudah gitu loh mengenalinya, itu agar lebih mudah gitu. Menurut lembaga yang mengeluarkan dibagi menjadi dua juga, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib untuk melakukan pembayaran transaksi apapun. Kalau uang giral yaitu jenis uang yang disimpan di bank dan dapat dipakai sewaktu-waktu untuk keperluan pembayaran. Contohnya seperti cek, giro dan lain sebagainya. Menurut nilainya juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Kalau uang penuh yaitu uang yang mengandung nilai intrinsik atau bahan dan nilai nominal yang sama. Nah, maksudnya nilai nominal uang tersebut sama dengan nilai bahan dan proses pembuatannya. Sedangkan uang tanda yaitu nominal uang yang tercantum lebih tinggi daripada nilai bahan pembuatan yang digunakan. Contohnya, jika pemerintah itu akan membuat uang senilai 2.000, maka harus membayar sejumlah 1.500 terlebih dahulu. Poin yang ketiga adalah fungsi asli uang. Ada 3 fungsi asli. Yang pertama, uang sebagai alat tukar atau yang disebut dengan medium of change, yaitu digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual barang ataupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Nah, maksudnya penggunaan uang sebagai alat tukar itu dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan ataupun dijual. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau yang disebut dengan unit of account, yaitu menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Maka dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan nilai atau yang disebut dengan valuta, yaitu uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa mendatang. Nah, jadi misalkan orang yang mendapatkan uang karena menjual barang atau jasa, maka ia bisa menyimpannya untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa di masa yang akan datang. Poin yang keempat adalah fungsi turunan uang. Ada 5 fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Maksudnya memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa, baik dapat kuantitas kecil maupun besar. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang, yaitu memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang sebagai penyimpan nilai, di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan, yaitu dengan menyimpan uang berarti kita itu
menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Nomor 4, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, maksudnya situasi ini berlaku ketika seseorang akan menjual tanah, terus rumah, mobil, ataupun motor untuk ditukarkan dalam bentuk uang kepada orang lain. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, yaitu perekonomian itu akan semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Nah, jadi stabilitas nilai uang ini dapat memicu sentimen investasi secara positif. Ya karena apa? Dimana ini orang-orang akan tergiur untuk melakukan yang namanya investasi sehingga perekonomian semakin bertumbuh dan berkembang. Poin yang kelima, fungsi uang menurut ekonomi Islam. Ada 3, yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga adalah sebagai alat penyimpan kekayaan. Mungkin itu saja 3 materi yang saya analisa. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.